Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab bentuk aljabar. Di sini fokus kita akan membahas mengenai yang pertama ada perkenalan tentang bentuk aljabar, dan yang kedua ada tentang operasi bentuk aljabar. Ada pengertian aljabar, unsur-unsur aljabar, dan nilai aljabar. Kemudian misal dari percakapan ini ketahui bahwa Pak Erik dan Pak Thohir akan membeli buku sekolah. Nah, untuk Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku. Dan Pak Erik akan membeli 5 buku. Maka dalam bentuk aljabarnya kita misalkan buku yang di dalam kardus itu X. Maka Pak Erik akan membeli 2X plus 3. Dan Pak Erik akan membeli 5 buku. Kenapa kita misalkan X? Karena nilai buku atau jumlah buku di dalam kardusnya itu kita tidak tahu berapa. Jadi kita misalkan X. 2 dikali X plus 3. Itu adalah jumlah buku yang akan dibeli Pak Thohir. Nah, ini 2X plus 3. Dengan simbol X menyatakan banyaknya buku di dalam kardus. Jadi, misal ada sesuatu nilai yang tidak kita tahu, maka bisa kita misalkan menggunakan variabel. Bisa X, bisa Y, bisa A, bisa C, bisa apapun itu. Misalkan jadi seperti itu. Dua kardus buku dan 3 buku. 2X plus 3. Di mana X-nya itu banyaknya jumlah buku di dalam kardus. Kemudian yang selanjutnya itu pengertian bentuk aljabar. Nah, jadi bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol atau untuk mewakili bilangan yang diketahui. Misalnya, perhatikan contoh bentuk aljabar 5x, artinya 5 dikali x. Jadi 2a plus 7, artinya 2 kali a plus 7. 2a berarti 2 dikali a plus 7. Plus 7-nya tetap 2m kuadrat dikurangi 3n, artinya 2 kali m kuadrat. 2m kuadrat itu artinya 2 kali m kuadrat min 3n. Artinya itu min dikurangi 3 dikali n. 3n. 3 dikali n. XA dan XA, M dan N merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi untuk menyimbolkan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, itu bisa kita simbolkan dengan variabel-variabel, yaitu XA, M, dan N. Nah, ini unsur-unsur pada bentuk aljabar. Suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur sebagai berikut, yaitu pertama variabel, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Biasanya simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya adalah berupa huruf abjad kecil. Yang kedua ada koefisien, yaitu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Yang ketiga adalah konstanta atau bagian dalam bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Misalnya 2x plus 5y plus 6. Maka variabel atau simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu aljabar yaitu ada x dan y. Itu simbol-simbolnya. Nah, koefisiennya ada
yang menyertai variabel, maka koefisien dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 5. Koefisien dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 5. Nah, untuk konstanta adalah bilang bagian yang tidak memuat variabel, maka adalah 6. Tidak memuat variabel. Variabel kan tadi kan disimbolkan dengan huruf abjad kecil. Maka yang tidak ada variabelnya yaitu adalah 6. Kita sebut adalah konstanta. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah suku. Suku adalah bagian bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya yang dipisahkan oleh operasi aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya seperti ini. Misalnya kita tuliskan 2x plus 5y plus 6, maka 2x itu satu suku, 5y satu suku, 6 juga satu suku. Jadi setiap setiap ada operasi, maka operasi aljabar yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, maka kita disebut satu suku. Maka suku sejenis yaitu memiliki variabel yang sama, misalkan 3P dan negatif 2P adalah suku sejenis, yaitu variabelnya atau simbol-simbolnya yang berupa abjadnya sama, yaitu adalah huruf P. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tidak sama, misalkan min 2B dan 5B kuadrat. Itu bukan suku sejenis karena apa? Karena min 2B itu B-nya 1 kali dan min 5B kuadrat itu B-nya 2 kali. Jadi suku sejenis itu harus variabelnya itu harus sama. Dan pangkatnya juga harus sama. Ini karena pangkat 1 dan ini karena pangkat 2, maka berbeda sukunya tak sejenis. Ini B-nya ada 1 kali, ini B-nya ada 2 kali. Jadi sukunya tidak termasuk dalam suku sejenis, yaitu termasuknya dalam suku tak sejenis. Oke, yang selanjutnya coba kita sederhanakan bentuk aljabar 4x plus 9 min 5x min 2. Yang pertama adalah kelompokkan suku-suku tersebut ke dalam satu jenisnya, ke dalam suku yang sejenis. Misalnya 4x dan min negatif 5x kita kelompokkan. Kemudian plus 9 min 2 kita kelompokkan. Maka akan didapat 4 min 5x plus 7 akan dihasilkan min 1x plus 7. Min 1x selanjutnya boleh ditulis min x. Demikian juga 1x boleh ditulis dengan x. Maka dengan demikian bentuk sederhana dari 4x plus 9 min 5x min 2 adalah negatif x plus 7. Nah, untuk ini misal 2x plus 4x bisa kita kelompokkan dalam suku sejenis, yaitu dan min plus 3x min 5y bisa kita kelompokkan dalam satu jenis. Menjadi seperti ini. 2 plus 4 dikalikan x min plus 3 min 5 dikalikan y. Maka akan dihasilkan 6x min 2y. Seperti itu. Nah, nilai dari bentuk aljabar. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan dari nilai-nilai variabel yang diketahui. Misalkan diberikan bentuk aljabar 3x kuadrat min x plus 5y plus 4.
Nah, dari bentuk aljabar ini mempunyai dua variabel, yaitu X dan Y. Variabel tersebut merupakan perwakilan dari suatu bilangan yang tidak kita ketahui. Nah, misalkan nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 1, maka kita tinggal masukkan nilai X itu nilai X dan Y-nya itu ke dalam persamaan ini. Nah, 3x kuadrat menjadi 3, X-nya kan 2, 2 kuadrat. 3 dikali 2 kuadrat min X, X-nya kan 2 min 2 plus 5Y, Y-nya kan tadi 1 plus 5 dikali 1 plus 4. Kemudian maka akan didapatkan hasilnya 19. Maka nilai bentuk aljabar dari 3x kuadrat min X plus 5Y plus 4 adalah untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 adalah 19. Nah, seperti ini contohnya. Misal P-nya 3, Q-nya min 2, dan R-nya min 1. Maka 2P kuadrat Q. 2P kuadratnya berarti 3 kuadrat dikali 3 kuadrat. Q dikali negatif 2. Akan dihasilkan min 36. Juga seperti itu untuk 5P min Q kuadrat R dan 3P R dikurangi P R plus 4R kuadrat min 5. Seperti ini. Nah, yang kedua ada tentang operasi bentuk aljabar. Yang pertama adalah sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar, yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian. Yang pertama ada sifat tentang operasi aljabar, yaitu pertama ada sifat komutatif. Ingat kembali, misal ada A plus B, maka akan sama dengan B plus A. A kali B akan sama dengan B kali A. Nah, yang kedua adalah sifat komutatif, yaitu A plus B plus C akan sama dengan A ditambahkan B dulu, kemudian ditambahkan C akan sama dengan A ditambahkan B hasil dari B plus C. Untuk perkalian juga seperti itu. Dan A kali B kemudian dikalikan C akan sama dengan A dikali hasil dari B kali C. Untuk sifat distributif juga seperti itu. A plus A dikali B plus C akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan A dikali B min C akan sama dengan A kali B dikali A kali B dikurangi A kali C. Nah, jadi sifat komutatif, asosiatif, dan distributif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Untuk pembagian dan pengurangan, sifat-sifat tersebut tidak berlaku. Misalnya 9x dikurangi 4x, maka 9x kan tadi artinya 9 dikali x, dan 4x juga akan artinya 4 dikali x. Maka kita bisa kelompokkan menggunakan sifat distributif. 9 min 4 dikali x kan akan sama aja 9x min 4x. 9 dikurangi 4 adalah 5 dikali x, maka kan hasilnya 5x ini kurang x. Oke. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk penjumlahan dan pengurangan cara bentuk aljabar hanya dilakukan pada suku-suku sejenis. Caranya, jumlahkan dan kurangan koefisien pada suku-suku sejenis. Jadi, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa kita lakukan pada suku-suku yang sejenis. Kalau sukunya tidak sejenis, maka tidak bisa kita kurangkan dan jumlahkan. Misalnya seperti ini.
4x kuadrat plus 5x min 3 ditambahkan min x kuadrat plus 6x plus 2. Maka di sini kita punya koefisien yaitu x kuadrat x. Maka kita bisa sama-sama jumlahkan yang x kuadrat dengan yang x kuadrat, yang x dengan x, dan yang konstanta dengan konstanta. Seperti ini. 4x min x kuadrat, kemudian 5x dengan 6x plus 6x, kemudian min 3 dengan 2. Min 3 dengan 2. Maka 4 min 1 x kuadrat plus 5 plus 6x min 3 plus 2 itu akan sama dengan 3x kuadrat plus 11x min 1. Untuk yang B juga seperti itu. X kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, dan konstanta dengan konstanta. Intinya itu kita harus menjumlahkan atau mengurangi bentuk-bentuk aljabar tersebut dengan suku-suku yang sejenis. Kalau berlainan jenis itu tidak bisa kita menjumlahkan atau kurangkan. Tuh contoh yang seperti ini lebih jelasnya. Maka A dapat ditambahkan dengan A dan B dapat ditambahkan dengan B. Tidak bisa A ditambahkan dengan B. A dikurangkan dengan A, B dikurangkan dengan B, seperti itu. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bisa kalian misal ada bentuk seperti ini. Kemudian kita jabarkan terlebih dahulu. Kita keluarkan semuanya dalam kurung. Kemudian kumpulkan suku sejenis. Misal A dengan A, B dengan B. Kemudian langkah selanjutnya itu operasikan, dan yang terakhir adalah sederhanakan. (7A plus 8A) maka akan sama dengan 15A plus 4B plus negatif 6B akan sama dengan negatif 2B. Akan sama dengan 15 dikurangi 2B. Nah, yang kedua adalah perkalian bentuk aljabar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar adalah perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengkalikan koefisien dengan variabel. Misalnya, jadi untuk perkalian untuk aljabar itu suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengkalikan koefisien dengan koefisien. Jadi suku tunggalnya dikalikan dengan suku tunggal, koefisiennya kita kalikan dengan koefisien. Misalnya 3x kuadrat y dikali 5y, maka suku tunggal 3 dikali 5 x kuadrat y dikali y, maka 3 kali 5 akan 15. X kuadrat 3 kali 5 itu 15. X kuadrat y dikali y itu x kuadrat y kuadrat. Y dikali y, maka akan hasilkan y kuadrat. X kuadratnya tetap. Nah, perkalian dengan suku tidak tunggal menggunakan sifat distributif. Misalnya 5x dikali 2y min x, maka 5x kali 2y min x 10xy min 5x, atau seperti ini, x 2y
Bisa kita 5x kali 2y 10x y. 5x dikali min x maka akan menghasilkan negatif 5x kuadrat. Seperti itu. 10 min 5x kuadrat. Untuk nomor 2 juga seperti itu. Bisa kita 2x dikali x maka akan menghasilkan 2x kuadrat. 2x dikali plus 3y maka menghasilkan plus 6x y. Min y dikali x maka min x y. Min y dikali plus 3x akan menghasilkan min 3y kuadrat. Min y dikali plus 3y min 3y kuadrat maka akan menghasilkan 2x kuadrat plus 6xy dikurangi xy maka akan menghasilkan 6 ditambah negatif 1 akan menghasilkan plus 5xy min 3y kuadrat. Jadi untuk hasil 2x min y dikalikan x plus 3y itu akan sama dengan 2x kuadrat plus 5xy min 3y. Atau bisa kita menggunakan metode tabel atau metode diagram. Jadi untuk 2x min y kita tuliskan. Untuk x plus 3y tuliskan. X dikali 2x maka 2x kuadrat. X dikali min y maka x min y. 3x dikali 2x 6xy. Dan 3y dikali min y 3y kuadrat. Hasilnya ini. Maka akan hasilnya itu 2x kuadrat min xy plus 6xy min 3y kuadrat. Kan sama saja sama ini. 2x kuadrat plus 6xy min xy min 3y kuadrat. Jadi bisa kalian gunakan juga menggunakan metode diagram atau metode tabel. Nah, untuk seperti ini. Atau bisa kalian gunakan juga tadi rumus yang misal x plus a dikali x plus b akan menghasilkan x dikali x maka akan menghasilkan x kuadrat xb plus xc tambah xa plus ab. Jadi kita kalikan beruntun. Untuk contoh-contohnya bisa kalian lihat lagi. Ini 5x 50. 5x plus 50. 7x min 21. 10x x kuadrat 3x 10x 30. X kuadrat 3x 10x 30. X dikali x. Jadi seperti ini. X dikali x. X dikali 3. 10 dikali x. 10 dikali 3. X dikali x. X dikali 3. 10 dikali x. 10 dikali 3. X dikali x ditambahkan x dikali 7 ditambahkan
min 2 dikali X ditambahkan min 2 dikali 7. Seperti itu. Kalian gunakan rumus yang ini. Atau juga tadi menggunakan metode tabel. Jika menggunakan metode tabel untuk soal yang terakhir, maka akan menjadi seperti ini. X min 2 X 7 X dikali X X kuadrat, X dikali min 2 X min 2 X X 7 dikali X maka akan menjadi 7X min 2 dikali 7 negatif 14 akan sama saja X kuadrat min 2X plus 7X min 14 X kuadrat min 2X plus 7X min 14. Nah, yang terakhir adalah pembagian bentuk aljabar. Pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Jadi misalkan pada suku tunggal misalnya 8A kuadrat B dikurangi 6B akan dibagi dengan 2A akan dihasilkan, kita pecah, 8A kuadrat B dibagi 2A dikurangi 6AB per 2A, maka 8A kuadrat per B 8 dibagi 2 akan 4. A kuadrat dibagi A maka akan menghasilkan A. B, kemudian B-nya tetap 6AB dibagi 2A maka akan menghasilkan 3. 6A dibagi 2A itu akan 3, B-nya tetap 3B, maka 4AB min 3B. Nah, untuk pembagian bentuk akar 2 suku atau lebih, misalkan 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3. Nah, bisa kita menggunakan cara porogapit. Nah, pertama kita ambil 2x dikali x plus 3 akan menghasilkan 2x kuadrat plus 6x. Kemudian kita kurangkan, hasilkan min 3x plus min 9 dibagi x plus 3 akan menghasilkan negatif 3. Negatif 3 kali x plus 3 akan menghasilkan negatif 3x min 9 sama dengan 0. Jadi 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3 adalah 2x min 3. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Misalkan x kuadrat plus 5x plus 300 dibagi oleh x plus 20. Langkah pertama, dibagi x plus 20. Kemudian x kuadrat dibagi x sama dengan x. Kemudian kita tuliskan x. Hasilnya adalah x. X dikali x plus 20 maka akan dihasilkan x kuadrat plus 20 x.
kemudian kita kurangi, akan menghasilkan min 15x. X kuadrat dikurangi x kuadrat akan hasilnya kan 0. Plus 5x dikurangi 20x, maka akan menghasilkan negatif 15x. Negatif 300-nya turun, maka akan dihasilkan 15x min 300, kemudian dibagi x plus 20 yaitu 15. 15 dikali x plus 20 akan menghasilkan negatif 15x plus 300 juga, maka akan sama-sama min 15x min 300 dikurangi min 15x plus min 300 itu akan sama dengan 0. Maka hasil dari x kuadrat 5x min 300 dibagi oleh x plus 20 yaitu akan sama dengan x 15. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya untuk kali ini. Silakan misal ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.